Setelah Matthew dan Lee pergi, 4 teman pria Matthew masuk ke rumah Lee untuk melakukan perampokan. Tak lama setelah sampai di daerah Sungai Merrimack, tanpa basa-basi Matthew yang dirasuki setan, ia kemudian menusuk tubuh Lee berkali-kali. Epiknya lagi, ia juga memotong kepala Lee dan kedua tangannya. Setelah melakukan aksi kejinya, Matthew lalu membuang tubuh Lee ke sungai, dan pergi tanpa rasa bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, dan siapakah pria tersebut yang dengan sadis melakukan hal keji itu? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Kisah ini bermula pada pertengahan November tahun 2016, seorang anak laki-laki di Amerika berusia 16 tahun bernama Lee Manuel Viloria Paulino, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Laporan itu dibuat oleh keluarga Lee, pada hari yang sama saat rumah mereka dirampok. Adapun Lee, dia adalah anak yang baik yang sangat peduli dengan orang tuanya. Lee yang juga merupakan salah satu siswa populer di sekolahnya, membuatnya disukai banyak orang. Tidak sulit bagi Lee untuk berkawan dengan banyak orang, namun faktanya Lee memiliki seorang teman dekat pria, bernama Matthew Borges yang usianya 15 tahun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama bermain video game, setelah itu mereka akan menghisap ganja bersama. Mungkin karena ngefly mereka jadi sohib. Walaupun mereka teman akrab, ternyata perilaku Lee dan Matthew sangat berbeda, di mana Matthew diketahui adalah seorang introvert. Satu hal lagi yang perlu diketahui, Matthew juga pernah menjalin hubungan dengan beberapa siswi di sekolahnya. Namun, sebagian besar hubungan itu tidak pernah bertahan lama, karena ia memiliki temperamen yang keras dan kecemburuan yang berlebihan. Kembali ke kasus hilangnya Lee, selama beberapa waktu Lee menghilang, polisi menerima informasi dari teman-teman Lee, bahwa isi pesan yang dikirim Matthew kepada teman-temannya adalah, Matthew mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Lee. Atas informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikannya. Berdasarkan pemeriksaan kamera CCTV di area rumah Lee, memang benar Matthew adalah orang terakhir yang terlihat keluar bersama Lee. Namun bukti pesan tersebut tidak bisa dijadikan alasan kuat untuk menangkap Matthew. Baru setelah penemuan mayat Lee, polisi kemudian menggeledah rumah Matthew untuk mencari barang bukti. Saat penggeledahan petugas pun dibuat terkejut, manakala mereka menemukan kertas catatan Matthew, yang berisikan rincian detail rencana pembunuhan Lee. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa Matthew tega membunuh sohibnya sendiri, dan apa alasan dibalik perbuatannya itu? Ya, alasan Matthew sangat sepele, motifnya adalah cemburu. Matthew marah saat mantan pacarnya berbincang dengan Lee selama jam sekolah. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa Lee sedang mencoba merebut mantan pacarnya. Bahkan Matthew sering mempertanyakan, mengapa sebagian besar gadis yang disukainya, lebih cenderung memilih untuk berteman dengan Lee. Pada malam tanggal 18 November tahun 2016, Matthew kemudian mengajak 4 teman prianya untuk merampok rumah Lee. Tanpa sepengetahuan keempat rekannya, ternyata Matthew berniat untuk membunuh Lee. Sebelum perampokan terjadi, Matthew telah mengundang Lee untuk menghisap sebatang ganja di tepi Sungai Merrimack. Setelah Matthew berhasil membujuk Lee pergi untuk menghisap ganja, 4 teman pria Matthew kemudian masuk ke rumah Lee untuk melakukan perampokan. Saat perampokan Matthew tahu bahwa di rumah Lee sedang tidak ada orang, karena targetnya hanya satu Lee seorang. Tak lama setelah sampai di daerah Sungai Merrimack, Matthew kemudian mempersilahkan sohibnya itu menghisap ganja terlebih dahulu. Setelah melihat sohibnya ngefly, tanpa basa-basi Matthew yang sudah dikuasai amarahnya, kemudian menusuk tubuh Lee berkali-kali. Tidak puas sampai di situ, kemudian Matthew memotong kepala Lee dan kedua tangannya. Setelah melakukan aksi kejinya, Matthew lalu membuang tubuh Lee ke sungai, dan dengan santuinya ia pergi tanpa rasa bersalah. Entah apa yang ada di pikiran Matthew kala itu, ia kemudian mengirimkan SMS ke teman-temannya, tentang pembunuhan yang baru saja dilakukannya. 2 minggu sejak kabar hilangnya Lee, mayat remaja berusia 16 tahun tersebut akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan tanpa kepala dan tangan, lengkap dengan adanya 76 luka tusuk pada bagian tubuhnya. Kemudian kepala Lee ditemukan, tidak lama setelah tubuhnya ditemukan. Lain halnya dengan kedua tangan Lee, yang masih belum bisa ditemukan hingga saat ini. Sehubungan dengan keputusan sidang kasus pada Juli tahun 2019, Matthew yang dinyatakan bersalah membunuh Lee, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan, setelah sebelumnya hakim hanya terpikir untuk memenjarakannya selama 30 tahun, dengan kemungkinan adanya bebas bersyarat.
Sampai saat ini, ibu dari Lee sendiri belum dapat mempercayai, bagaimana bisa seorang bocah berusia 15 tahun dapat menghabisi nyawa temannya sendiri, dengan cara yang sangat sadis. Ibu Lee juga mengatakan, tidak ada kata yang bisa membawa kembali anakku, atau menjawab pertanyaan bagaimana ini bisa terjadi. Paulino. On November 18, 2016, our world was irreversibly changed when Limanol was taken from us. He was just 16 years old when he was murdered, and every day we struggle with the fact that his life was cut too short when he was in the cusp of so much. But that wasn't enough for the criminal that took his life. As found by the jury through the evidence presented in this trial, Limanol's murder was not only premeditated but carried out with extreme atrocity and cruelty. That is more premeditated when someone is thinking about it, plans it, carries out a rather sophisticated plan, if you will, to get Lee out of the house. Dari kisah ini kita bisa tahu, bahwa teman akrab juga bisa menjadi teman laknat. So itu dia guys kisah tragis sahabat yang penggal kepala sohibnya sendiri, karena cemburu. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini, jalin silaturahmi jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya, salam BJ Story.